Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review. Kali ini gue bakalan review komik. Yang komik ini tuh seperti yang kalian pengenin ya. Banyak banget yang request. Komik ini tuh merupakan komik terbaru di tahun 2022 ini. Judul terbaru ya sobat ya. Kira-kira komik apa? Ya udahlah. Pastinya kalian udah tahu lihat di judul kan. Nah, sebelum kita mulai reviewnya, buat teman-teman semua ya, seperti biasa yang belum gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ini dia. So, ini dia komiknya, masih dalam paketan. Ini kemarin gue beli dari Tokopedia, tepatnya di toko Yellow Coconut ya, dari kota Tangerang Selatan, seharga 35.000. Ya, 35.100 sobat. Enaknya tuh kemarin memang lagi ada promo di Tokopedia ya, jadi gue dapat cashback 30 ribuan. Jadi bisa kalian hitung sendiri ya, harganya ini berapa, kemudian dapat cashback 30.000. Wow, mantap kan? Kita langsung buka aja ya. Ini tuh dari tokonya paketannya aman banget ya. Udah dikasih plastik, di dalamnya masih dikasih bubble wrap. Kita langsung buka aja sobat. Oke sobat, ini dia ya komiknya ya. Berjudul Oshinoko. Ini masih segel ya. Ukurannya juga lumayan gede. Kalau dari Akasa itu memang ukurannya lebih lebar dikit ya sobat ya. Ini masih segel, kita langsung buka aja segelnya. Nah ini dia sobat komiknya, wow ya. Kita coba bandingin dengan yang komik ukuran dari Spy X Family ya sobat ya. Ukurannya perbandingannya segini sobat. Ya, jadi masih lebaran dikit nih ya, kalian bisa lihat. Kalau tebalnya hampir sama sobat. So, ini dia sobat komik Oshinoko, anak idola. Yakni ini volume 1 ya. Dan berarti karena ini ada volumenya, berarti ini adalah komik serial ya sobat ya, bukan komik one shot. Komik ini tuh karyanya Aka Akasaka ya. Aka Akasaka ini sebagai penulis ya, atau cerita, dan Mengo Yokoyari ini sebagai ilustratornya. Komik ini tuh di Indonesia diterbitin sama Akasa sobat. Nah, ini dia tampilan depannya. Di sini ada tulisannya dewasa ya, dan covernya sebenarnya sederhana banget. Gambarnya ngejreng sobat. Ini juga bikin gue tertarik juga lihat covernya. Cuma ini kalau kalian lihat dari wajahnya, dari artnya itu kayak art cewek-cewek gitu ya. Jadi nggak begitu detail sobat. Cuma warnanya yang memang menarik ya. Kalau di bagian samping kalian bisa lihat di sini ada tulisan Oshinoko, anak idola volume 1. Ini ada manggakanya dan ada logo Akasha. Jadi di sini di bagian samping atau bagian punggung ya, nggak ada gambar ikon kecilnya, itu nggak ada ya sobat ya. Di bagian belakang di sini juga lumayan simple banget. Bahkan di sini kayak kelihatan nggak ada apa-apanya gitu ya. Karena biasanya kalau komik di sini kayak ada tulisan apa, ada gambar besar. Ternyata sini kayak kosong. Dan di sini ada sedikit kayak sinopsisnya sobat. Nah, ini ada tulisan MNC karena memang Akasha itu adalah imprint dari MNC sobat. Di sini bisa kalian lihat kategori dari komik ini tuh masuknya dewasa ya. Dan di sini kalian bisa lihat juga harga dari komik ini tuh untuk Pulau Jawa harga barunya Rp48.000 sobat. Oke, ini dia ya. Kalau kita lihat dari ukurannya, ini tuh lumayan agak lebar ya. Dari ukuran komik biasa, dan ini juga tebal sobat. Oke. Untuk cover sendiri ya, cover depan, samping sampai belakang semuanya pakai yang glossy ya. Kalian bisa lihat ini meling-meling sobat.
Dan komik ini tuh di Indonesia dicetak oleh Hakasa dalam format premium. Jadi dalam format yang bagus ya. Karena tadi kalian udah lihat harganya segini tuh memang ini komik dengan cetakan premium yang tentunya untuk komik ini tuh isinya jelas pakai kertas book paper ya. Oke, kita langsung buka aja. Oke, ini halaman awalnya. Di sini udah dapat kita lihat ada halaman warnanya ya sobat ya. Oke, ada 2 lembar halaman berwarna. Dan di sini kita lihat ada 10 chapter sobat. 10 chapter di halaman 199 di chapter 10-nya ya. Berarti komik ini tuh terdiri dari 200 plus halaman ya. Oke. Kita lihat detailnya dulu sebelum masuk ke pembahasan dalamnya. Oke, ini dia ya, Oshinoko ya. Judul aslinya memang di Jepang sana juga Oshinoko. Komik ini tuh pertama kali diserialisasi di Jepang sana pada tahun 2020 ya. Diterbitin sama Shueisha. Komik ini tuh masuk di majalah Weekly Young Jump ya, milik Shueisha ya sobat ya. Dan untuk Indonesia sendiri diterbitin pada tahun 2022 ya. Nih, cetakan pertama sobat. Oke. Sekarang kita kembali ke laptop, kembali ke komiknya. Jadi sedikit info aja, komik ini tuh sampai sekarang belum tamat di Jepang sana ya, dan di Jepang sana udah sampai volume ke-6. Oke, ini kita lihat kisah ini adalah fiksi. Gue tadi udah baca bentar ya. Kalau kalian lihat artnya seperti ini, dan panel-panelnya ini juga nggak terlalu rumit ya. Cuma kotak-kotak seperti ini, nggak terlalu banyak variasi. Seperti biasa, kalau komik manga bacanya dari kanan ke kiri, atas bawah ya. Ini dia. Oke, sambil gue buka ini sambil gue ceritain dikit ya. Gue nggak terlalu pengen nge-spoiler. Jadi komik ini tuh menceritakan tentang kehidupan ya seorang dokter ini ya. Seorang dokter dan dia itu punya pasien, mantan pasiennya ya. Ini mantan pasiennya. Jadi 2 orang ini, dokter sama mantan pasiennya itu sama-sama mengidolakan seorang idol ya, seorang idol dari kayaknya kalau nggak salah itu kayak grup girl band gitu sobat, yang jadi tokoh utama ini. Jadi dua orang itu mengidolakan satu orang ini ya sobat ya. Suatu hari mantan pasiennya itu meninggal, dan suatu hari setelahnya si dokter ini tuh juga meninggal gitu loh sobat. Dan mereka berdua itu akhirnya malah reinkarnasi, dilahirkan menjadi anak idol ini sobat. Wah, ini tuh ceritanya menarik banget ya sobat ya. Untuk jalan ceritanya, gue tadi udah baca jalan ceritanya oke sobat. Untuk bagian-bagian awal jalan ceritanya kayak lambat gitu ya. Alurnya kayak lambat, tapi kalau kita udah mencapai di chapter 2 ke atas itu kita mulai diajak berpetualang ya. Mungkin kalau sobat yang baca di bagian-bagian awal kayak agak bosan dikit, tapi kalau udah masuk ke chapter 2 setelahnya, komik ini tuh udah mulai menemukan kayak wah ini sisi menariknya gitu loh sobat. Dan kalau untuk artnya kalian bisa lihat di sini ya, artnya itu nggak terlalu detail dan nggak terlalu bagus karena ini memang artnya itu kartun banget gitu loh sobat ya. Artnya ini kartun banget, kalian bisa lihat. Ini dia. Oke. Jadi kalau dari segi art gue nggak begitu suka ya, karena artnya memang bener-bener kecewe-cewean banget ya. Tapi overall kalau kita bandingin dengan ceritanya, sesuai ada art sama cerita, komik ini enak banget buat diikuti ya sobat ya. Kemudian kalau dari tulisannya, perbandingan tulisan sama art itu hampir sama ya sobat ya, tapi masih banyakkan teksnya dikit. Komik ini tuh ada adegan komedi-komedinya, walaupun sedikit ya, nggak terlalu banyak. Dan tentunya kalau kalian tadi lihat di bawah sini ada tulisan dewasa, memang di sini tuh ada kayak sesuatu ya yang menggambarkan memang ini tuh kayak komik konsumsi buat orang dewasa ya. Anak-anak memang nggak masuk kalau baca komik ini sobat. Gue kasih lihat aja. Nah, ini dia salah satunya ya. Tulisannya juga jelas banget. Ini kalian bisa baca sendiri karena gue nggak begitu pengen baca. Ya, ini dia. Kemudian komik ini tuh ada quotes-nya juga. Tadi udah gue tekuk dikit ya. Di sini ada quotes-nya. Tadi mana nih quotes-nya? Nah, ini adalah salah satu quotes yang menarik banget ya. Ini dia.
Di hadapan cahaya yang bersinar begitu kuat, manusia hanya bisa membiarkan dirinya terbakar, ditelan bagai ngengat yang menghubungi api, dan tak bisa berhenti meski sadar kalau sayapnya terbakar. Wow, ini quotes banget sobat ya. Oke. Overall dari cerita ini menarik. Kemudian untuk jalan ceritanya ya, gue bukan bahas cerita tapi alur ceritanya. Mungkin kalian agak bingung kalau baca komik ini karena alurnya itu kayak maju mundur gitu sobat. Termasuk gambarnya. Jadi ketika kita komik ini tuh menceritakan di bagian A udah sampai C, kemudian kita dibalikin lagi ke B. Begitu juga kalau kita udah sampai di Z ya, kemudian dibalikin lagi mundur. Jadi kayak ceritanya tuh mungkin bagi sobat yang jarang baca komik yang model-model kayak gini, mungkin nanti kayak nggak bakalan nyambung gitu loh. Jadi kalau sobat baca ini mungkin harus setelah sampai di halaman ini mungkin sobat harus balik lagi dan harus baca secara pelan-pelan ya sobat ya. Karena memang komik ini tuh yang gue bilang dari awal, komik ini tuh alurnya lambat ya. Dan memang komik ini tuh cocok kalau kita bacanya pelan-pelan sobat ya. Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik Oshi no Ko karyanya Akasaka X Mengo Yokoyari volume 1 yang diterbitin sama Akasha. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka dengan konten seperti ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka silahkan komentar saja ya sobat ya. Oke, saya Dar pamit dulu. Salam books lovers. Bye-bye. Bye-bye. Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Book Boys, kalian bisa cek video di sini. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist review dari Akasha, kalian bisa cek video di bawah sini. Dan untuk subscribe langsung aja ke sini guys.